Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita belajar tentang model kompartemen 1 pada pemberian intravena bolus. Minggu kemarin sudah saya jelaskan teorinya sedikit. Mungkin saya akan mengulang sedikit. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal untuk model kompartemen 1 pada pemberian intravena. Saya ulang sedikit teorinya ya. Nah, jika obat itu diberikan secara intravena pada mode kompartemen 1 itu, maka tubuh kita itu dianggap sebagai satu kompartemen. Jadi obat itu langsung mencapai sirkulasi sistemik, kan pemberiannya intravena. Jadi nggak ada proses absorpsi, dia langsung mencapai sirkulasi sistemik. Jadi langsung ke pembuluh darah. Kemudian diasumsikan obat itu terdistribusi homogen ke semua ruang kompartemen dalam waktu yang singkat. Karena kenapa dihomogen? Karena tubuh kita dianggap sebagai satu kompartemen. Nah, kemudian kesetimbangan distribusi antara darah dan jaringan dicapai dalam waktu singkat. Kemudian tubuh dilihat sebagai satu ruang kompartemen dengan volume tertentu. Ya, itu selanjutnya ini model kompartemen 1 pemberian intravena. Jadi ada dosis obat intravena itu disuntikan langsung masuk ke pembuluh darah. Ini dianggap kotak ini dianggap sebagai tubuh kita sebagai satu kompartemen gitu ya. Nah, dikatakan terbuka karena dia setelah itu obat itu dieliminasi. Nah, setelah dosis pemberian intravena ini masuk, artinya apa? Dalam tubuh kita itu dosis kadar obat dalam tubuhnya sama dengan dosis yang diberikan. Karena pemberian secara intravena, tidak ada proses absorpsi. Jadi semua dosis masuk ke pembuluh darah, kemudian ini volume distribusi, ya ini K ini konstansi laju eliminasi. Nah, selanjutnya, nah ini untuk kompartemen 1 terbuka, selain data darah, untuk menentukan parameter kompartemen 1 terbuka bisa dengan menggunakan urin. Jadi nanti untuk selanjutnya kalau sempat kita akan mempelajari tentang kompartemen 1 terbuka dengan data urin gitu. Hari ini kita menggunakan data darah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini adalah persamaan-persamaan yang akan kita gunakan dalam menentukan parameter-parameter dalam farmakokinetik. Ini nanti bisa diketahui dengan menggunakan regresi linier. Ya, biasanya kita menggunakan CP ini nanti diturunkan menjadi len CP sama dengan len CP0 min KT ya, persamaan ini. Nah, tapi sebelum kita mengerjakan tugas, misalnya kita dapat soal, sebelum kita mengerjakan perhitungannya, kita terlebih dahulu menentukan grafiknya. Jadi kita buat grafik dulu, misalnya kita dapat soal, kita buat grafiknya, kita tentukan itu model kompartemen 1 atau 2, karena kompartemen 1 dan kompartemen 2 itu grafiknya beda. Nah, kalau seandainya kalian plot di kertas semilog memperoleh grafik lurus seperti ini, lurus ya, nggak ada bengkokannya, berarti itu merupakan kompartemen 1. Nah, kompartemen 1 itu beda rumusnya dengan kompartemen 2. Kompartemen 2 rada perhitungannya agak banyak dibandingkan kompartemen 1. Nanti kita coba pakai semilog ya. Nah, nanti ini rumus untuk volume distribusi, tapi ini dosis per CP0 ya, dosis per CP0. Nah, selanjutnya nah ini kompartemen 1 terbuka. Nanti ini rumus-rumusnya akan digunakan. Mungkin bisa dicatat terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal nanti ya. PD sama dengan dosis per CP0. Kemudian cari T setengah.
Ln 2 per K. Ln 2 ini sama dengan 0,693 dibagi K eliminasi. Ya. Selanjutnya ini volume distribusi juga, tapi dengan data AUC. Sedangkan nanti di sini nggak ada data AUC-nya, jadi kita pakai rumus yang dosis per CP0. Nah, AUC di sini karena grafiknya itu lurus, AUC itu kan area under curve, artinya area di bawah kurva ini. Nah, karena grafiknya itu lurus, linear banget gitu, jadi kita menggunakan rumus luas trapesium. Nanti kita hitung satu-satu, ini ada berapa trapesium, misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 luas trapesium, nanti dijumlahkan, itu merupakan nilai AUC ya. Nah, selanjutnya, nah volume distribusi itu bisa juga dinyatakan dengan persen berat badan. Jadi nanti kalau diketahui volume distribusi itu persen berat badan, tinggal dikalikan dengan berat badan pasien. Itu persen volume distribusi per berat badan kali 100%, begitu nanti ya. Kalau seandainya dinyatakan dalam persen. Terus selanjutnya kita ke ini model persamaannya. Nah, nanti kita pakai yang bawah ini, biasanya kita pakai langsung kadar obat dalam plasma ya. Ln CBT itu kadar obat dalam plasma pada waktu T, kemudian ln CP0 kadar obat mula-mula min K kali T. T ini waktu. Nah, K ini nanti diperoleh dari kalkulator ya. Sama ln CP0 juga bisa diperoleh dari kalkulator, dia merupakan nilai A, sedangkan K ini nilai B. Sedikit saya kasih contoh perhitungannya. Selanjutnya, nah ini nanti ini saya langsung masuk aja ke soalnya. Jadi seorang wanita berat badannya 50 kilo dan diberi obat antibiotik dengan dosis intravenanya 6 mg per kilogram. Berarti dosisnya 6 kali 50, berarti 300 mg. Nah, cuplikan darah diambil pada berbagai jarak waktu. Konsentrasi obat CP ditentukan dalam fraksi isi plasma dari masing-masing cuplikan darah dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini data cuplikan darahnya. Ini kadar, bentar ini. Nah, ini data cuplikan darahnya di mana pada T 0,25 jam, kadar obat dalam darahnya 8,21. Nah, ini kan pemberian intravena. Pada 0 jam itu dosisnya 300 mg. Ya, 300 mg, tapi ketika sudah 0,25 jam artinya dia menurun. Karena ini kan sudah berjalan waktunya. Jadi 0,25 pada 0,25 jam 8,21 dan seterusnya. Pada 18 jam kemudian kadar obat dalam darahnya tinggal 0,4. Nah, di sini cuplikan data cuplikan ini nanti kita plot ke kertas semilog. Nah, saya mau jelaskan di sini. Nah, ini kita punya kertas semilog, bentar. Nah, ini udah saya buat ya. Udah saya plotin waktunya. Jadi tadi kita punya soal seperti ini, sebentar. Nah, soalnya waktunya T versus CP. Nah, T itu kita masukin ke sumbu X. Ya, ini sumbu X. Kemudian yang Y, yang CP ini kita masukin ke sumbu Y yang ini. Ini yang atasnya ini ya. Nah, yang ini kita masukin ke sumbu Y. Nah, pada kertas semilog, nilai yang bawah ini tergantung pada soal. Kalau kita lihat soal di sini, nilai paling bawahnya 0,4. Jadi kita mulai dengan angka berapa? Dengan angka 0,1 ya. Berarti ini kita mulai dengan angka ini ya. Di sini kita mulai dengan angka 0,1. Nah, ya.
bedain aja deh itunya, tulisannya pakai merah. Nih ya, coba 0,1, 0,1 ya gitu ya, kelihatan nggak sih? Nah terus ini kan 0,1, berarti atasnya 0,2, begitupun seterusnya. Ini 0,3, 0,3, kemudian 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 ya, ini 1. Nah kalau di sini 1 berarti ini langsung 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini menggunakan kertas semilog di skala 2. Kenapa skala 2? Kita lihat lagi soalnya tadi. Lihat soalnya ini kadarnya itu mulainya dari 0,4, berarti kita mulai dari 0,1. Sedangkan akhirnya 8. 8 itu hampir mendekati 10. Jadi kita butuh skala 2. Jadi kalau seandainya 0,4 sampai 1, berarti 1 sampai 10 gitu ya. Nah, terus ini kan sebenarnya belum ada nih. Ini tulis waktunya. Nah, waktunya itu kita bagi sesuai skalanya. Nah, misalnya ini kenapa dempet-dempet sekali? Karena ini waktunya sampai 18. Sampai T18. Sedangkan kalau seandainya ini satunya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu nggak cukup. Itu hanya 10. Sedangkan kita butuh waktu sampai 18 jam. Jadinya saya bagi satu kotak ini dibagi 2. Jadi ketik ini 0, kalau sumbu X-nya seperti biasa, grafik biasa, hanya bedanya di sumbu Y. Kalau sumbu X mulanya tetap dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 18. Bisa buat 18. Nah, nanti gimana Bu? Itu kan ada 0,25 sama 0,5. Nah ini ada 0,25 dan 0,5. Itu bisa dikira-kira. Jadi kalau satu ini berarti tengah-tengahnya itu 0,5. Kemudian setengahnya lagi 0,25. Itu dikira-kira aja ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal. Jadi kita lihat nih, soal nomor 1, cuplikan nomor 1 itu pada 0,25, dia kadar obat dalam darahnya 8,21. Nah, di sini kita bisa diplot ya. Diplot itu kira-kira 8,21 itu berarti hampir mendekati 8 di sini. Sedangkan tadi 0,25 di tengah-tengah ya. Tengah-tengah berarti sekitar di sini. Nah, itu untuk titik pertama 8,21 ya. 8,21 kira-kira aja. Nah, di sini. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Kita lihat lagi soal yang kedua. Nah, soal yang kedua itu 0,50 7,87 CP-nya. Nah, berarti kita 7,87 itunya 0,5 kan? 0,5 tadi tengah-tengah. Sebentar. Oh iya, ini yang nomor 1 ini harusnya. Nah, ini ulang ya. Jadi ini tadi 8, berapa sih? Sebentar. 8,28 kalau nggak salah. Nah, 8,21. 8,21 0,25 berarti ini kan 0,5 tengah-tengah, berarti di sini ya. Di sininya. Oke. 8,21. Berarti itu 8,21 di sini. Nah, di tengah-tengah kira-kira aja di sini misalnya. Nah, itu kan 0,25 ke bawahnya. Saya nggak buat karena nggak muat gitu. Ya, jadi kalian kira-kira aja. Jadi antara 0 sama 1 ini ada 0,5. Antara 0,5 sama 0 itu ada 0,25 dibagi 2-nya. Ya, ini titik untuk cuplikan pertama. Nah, selanjutnya untuk
Untuk yang kedua itu 0,5, 7,87. Nah, 7,87 itu hampir mendekati 8 kan? Jadi, naruhnya hampir mendekati 8, 7,87. Nah, tadi kan di tengah kan? Nah, di sini berarti sekitaran sini. Nah, di situ hampir mendekati 8. Nggak mendekati 8 juga, tapi hampir gitu ya. Nah, di sinilah. Nah, gitu. Nah, selanjutnya berapa? Selanjutnya 1, ini T-nya 1, itunya 7,23. Ini 1 kan berarti di sini ya, tengah-tengah tarik garis ke atas 1,723. 723 berarti hampir mendekati 7. Nah, kira-kira hampir mendekati 7 di mana gitu. Tadi kan dibagi 3, berarti di sini. Nah, selanjutnya Selanjutnya 3, 5,15 ya. Nih, 3 di sini. Angka 5 di mana? 5. Berarti di sini ya. Kan 1, 2, 3 berarti di sini 3,515. 5-nya mana? 5 di sini. 15. Berarti hampir 5 ya. Hampir mendekati angka 5 karena 5,15 di sini. 3-nya tadi kan di sini. Nih, tarik ke atas. 5,15 di sini. Ya. Nah, ini dikira-kira aja ya titiknya. Mudah-mudahan kelihatan nih. Nah, terus selanjutnya selanjutnya 6 3,09. 6 di sini 3,09. 6 3,09. Berarti hampir di 3. Oke. Soalnya kan 09. Nah, di situ. Nah, selanjutnya Nah, 6 tadi udah. 12,111 ya. 12. Di sini 12,111 di sini berarti dekat 1 ya. Nanti kita gambar 12. Sini. Kira-kira dekat 1. Nah, selanjutnya terakhir bukan sih. Titik selanjutnya ya 18,014. 18 ini 18 terakhir. 0, berapa tadi? 0,4 ya, 18 0,4 di sini. Kan ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 di sini berarti. Ya, di sini 18. Di sini. Nah, kan udah dapat nih titik-titiknya. Kita bikin garis lurus. Udah lurus. Nih, dibikin garis lurus seperti ini ya. Ini garis lurus. Ntar. Mancing ya. Ntar. Garis lurus. Tarik aja yang titik-titik tadi ya. Nah, dia nanti membentuk garis lurus. Nah, seperti ini. Ini anggap dia lurus ya. Nah, selanjutnya udah ini kalau
nanti ketemu grafik lurus seperti ini berarti menunjukkan bahwa dia kompartemen 1. Nah, selanjutnya ini sudah merupakan grafik. Nanti kan ditanya nih di slide-nya. Nanti soalnya ditanyakan ini. Sebentar. Nah, ini nanti ditanyakannya pertanyaannya, ini kan soalnya, ini pertanyaannya gambar grafik dan tentukan persamaan farmakokinetiknya ya, bukan reaksinya. Ini nanti diperoleh grafiknya kurang lebih seperti yang tadi kita buat seperti ini. Nah, ini grafiknya. Nah, nanti tentukan persamaan farmakokinetiknya itu kita hitung terlebih dahulu. Nilai A, B-nya menggunakan kalkulator saintifik. Nanti kita hitung regresi linear regresi linear dan masuk ke regresi linear, nanti kita ketemu nilai AB-nya. Nah, nanti kan pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Gambar grafik dan tentukan persamaan reaksinya, kemudian harga volume distribusi, CP0, K, dan T setengah untuk obat ini. Kemudian obat antibakteri ini tidak efektif pada konsentrasi plasma 2 mikrogram per mili. Berapa lama kerja obat ini? Kemudian berapa lama waktu diperlukan untuk mengeliminasi obat? Sampai 99%-nya. Jadi, berarti sisa di tubuh kita tinggal 0,1%-nya ya. Kemudian jika dosis antibakteri di 2 kali kan, dosisnya 2 kali. Nah, apakah akan terjadi kenaikan lama kerja aktivitas? Hitung lama kerjanya sama nggak kalau dosisnya 2 kali. Kemudian hitung AUC pada model trapesium. Ini nanti menggunakan luas trapesium dengan menggunakan data grafik yang kita buat tadi ya. Nah, kan grafiknya tadi maaf. Nah, grafiknya ini. Nanti kita tarik garis. Kita lihat ada berapa trapesiumnya. Caranya tinggal tarik garis aja di sini. Ini kan tadi 1. Kita lihat ada berapa trapesium, kemudian di 12 tadi ya. Di 12 2. Kemudian tadi di mana aja ya? Di 6 kalau nggak salah. 6. Aduh, miring lagi. Bentar ya. Ini di 6. Nah, ini kita untuk nanti biar gampang menentukan AUC kita garis terlebih dahulu. 6. Kemudian tadi 3. Ini anggap aja lurus ya. Nah, 3. Kemudian 1. 1. Kemudian berapa tadi? 0,5. 0,5 sama 0,25. Nah, nanti bisa dituin ya. Ini bagi 2 lagi berarti. 0,5 sama 0,25. Kira-kira ya nih. Segini 0,5. Berarti ada berapa trapesium? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti ada 6 luas trapesium, nanti dijumlahkan. Itu nilai AUC. Nah, selanjutnya nanti dari kalkulator nih ya. Nah, nanti dari kalkulator nanti kita nah, ini nanti setelah masuk ke ini coret-coret tadi. Nah, setelah masuk tadi kan setelah di grafiknya diperoleh, grafik yang tadi ini maaf, mana ya? Nah, ini grafik ini diperoleh. Nah, ditentukan ada berapa trapesium.
Nah, nanti kita akan jawab per soal. Nah, persoalnya yang pertama, tadi kan berat badannya 50, dosisnya 6 mg per kilogram. Berarti dosis untuk 50 kg itu ada 300 mg. Nah, baiklah. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai A, B dengan menggunakan kalkulator. Kalkulatornya seperti ini ya. Nah, nanti ini soal yang tadi. Nanti kalkulatornya terlebih dahulu kita bersihkan. Jadi nanti cara bersihinnya seperti apa? Udah nyala ya. Nanti pencet shift. Kemudian ini mode. Terus ada SCL mode all. Nanti kita pencet yang all. Kita bersihkan semua dulu dari data-data. All, reset all. Sama dengan. Nah, ini udah ke reset ya. Datanya udah kehapus semua. Nah, nanti kita masuk ke regresi linier. Caranya pencet mode. Itu kan ada angka 3 itu reg. Berarti pencet angka 3 nih. 3. Terus lin. Berarti pencet angka 1. Itu udah masuk mode regresi linier. Nah, tadi kita punya soal. Punya soalnya seperti ini. Kita masukin ya. T, masukin ke kalkulatornya. Ini. Masukin nih. Siap. Taruh di sini aja. Nah, ini. Soalnya tadi seperti ini. Gak kelihatan ya. Nah, ini soalnya. Nah, kita masukin T-nya itu sebagai sumbu X, sumbu Y-nya itu len CP. Jadi dilenin ya, CP-nya itu dilenin. Nah, nanti kita masukin angkanya berapa aja. T-nya tadi T-nya 0,25 ya. Nih. Berarti 0 titik 25 koma. Nah, dilen, jangan lupa CP-nya dilen, len 8 titiknya mana nih? Titik 21. Nah, pencet M+. Nah, itu data pertama udah masuk. Kemudian data kedua 0,50 0,50 koma ya, len 7.87. Jangan lupa selalu dilen titik 87. Nah, ini M+. Terus data ketiga berapa? 1, len 7,23. Berarti 1, len 7,23. 7,23 M+. Kemudian data keempat 3 ya. 3, len 5,15. 3, len 5.15 M+. Kemudian data kelima 6. Nih, data kelima 6, len 3,09. 6, len 3.09 M+. Nah, selanjutnya 12. Nih ya, 12, len 1,11. 12 len 1.11 M+. Kemudian data terakhir 18, len 40 ya. Berarti 18, len 0,4 M+. Nah, nanti datanya ada 7, ini bisa dilihat N-nya ada 7. Berarti datanya udah benar ya kalau N-nya 7. Soalnya kita punya data ada 7, 1 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Tadi kan kita udah punya data yang 7 data tadi. Nah, ini masih disimpan di sini. Jadi kalaupun kita mencet off, dia masih tersimpan. Jadi nanti untuk mencari nilai A dan B-nya langsung aja shift S-var itu nomor 2, terus ke ini ada kursor, kita tarik pencet ke kanan. Nah, ketemu nanti nilai A, BR. Nah, nanti nilai A itu dipencet angka 1. Nah, nanti sama dengan, nah itu nilai A. Nah, nilai A ini kalau mau mendapatkan nilai C, CP gampang, atau mendapatkan nilai C0 gampang, tinggal hanya ini di shift len aja, shift kemudian len ans. Nah, hasilnya CP0 nya 8,5737 mikrogram per mili. Nah, begitu juga untuk mencari nilai keeliminasi, gampang. Dari nilai B, langsung lagi shift S-var, kemudian tarik, terus pencet nomor 2, B, sama dengan minus 0,1703. Nah, sebenarnya nilainya positif, cuman karena grafiknya condong ke bawah, jadi nilainya negatif. Sebenarnya nilai negatif itu hanya menunjukkan bahwa grafiknya condong ke bawah, seperti itu ya. Jadi kan nanti yang dimasukkan ke regresi linear tadi kan T, nilai T versus CP. Jadi nanti di kalkulatornya yang sumbu X masukin T, sumbu Y dimasukin CP-nya. Ya, nanti ketemu hasil dari nilai A. Nilai A ini sama dengan len CP, sehingga untuk mencari CP0 tinggal di shift len A, ya, shift len A. Nah, terus nilai K ini itu sama dengan nilai B. Nah, sebenarnya kan minus. Nah, minus itu hanya untuk menunjukkan bahwa grafik ini miring gitu, miring ke condong ke bawah gitu, jadinya minus. Tapi udah masuk ke nilai K itu jadi plus, jadi 0,1703. Nanti nih K-nya, ini K eliminasi. K eliminasinya itu nilai B, itu 0,1703. Nah, selanjutnya, nah yang tadi kan udah grafik, udah, kemudian persamaan. Berarti persamaannya tadi len CP sama dengan min KT. Berarti len CP-nya berapa? 8,574 sama dengan len CP0. Len CP sama dengan len CP0, berarti len 8,574 min 0,1703 T. Itu ya persamaannya. Nah, ini belum ada persamaannya, saya bikin persamaannya dulu. Jadi nih persamaannya sini ya, len CPT sama dengan len finalnya berapa? 8,574 min K-nya berapa? K ini 0,1703 T kali T. Nah, itu persamaan farmakokinetiknya yang ini ya, len CPT sama dengan len 8,574 min 0,170 kali T. Ini kali T ya, kali T.
atau langsung aja T gitu. Nah, udah, ini udah. Selanjutnya, save dulu. Nah, selanjutnya nah, ini udah, persamaan udah, grafik udah. Selanjutnya yang ditanya itu, ini maaf ya, ini ada garis-garis tadi saya nyoretnya di screen. Jadinya bikin grafiknya di screen, jadinya masih muncul di sini. Ini nggak apa-apa, garis-garisnya mudah-mudahan nggak mengganggu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ditanyakan parameter farmakokinetiknya apa aja, volume distribusi, K, T setengah. Nah, volume distribusinya itu dosis, rumusnya dosis per CP0, dosisnya 300 mg dibagi konsentrasi obat dalam darahnya 38,547 mikrogram per mili. Nah, ini kan miligram. Miligram ini diubah dulu ke mikrogram. Nah, nanti diperoleh 300 mikrogram 300 mg dijadikan mikro kan dikali 1000 jadi 300.000 mikrogram. Kemudian dibagi dengan CP0-nya 8,574 mikrogram per mili. Mikrogramnya dicoret sehingga satuannya tinggal mili. Jadi 34.989 mili dijadikan liter jadi 34,9 liter. Itu volume distribusi. Setelah itu T setengah. Nah, T setengah itu kan ln 2 per K. Ln 2 itu sama dengan 0,693 per K. K eliminasinya tadi berapa? Nilai B 0,1703 per jam. Satuannya per jam. Karena T-nya tadi satuannya jam. Sedangkan CP satuannya mikrogram per mili. Jadi ini kalian lihat jam dan mikrogram per mili. Bisa aja ini saya rubah jadi menit ya. Jadi nanti dilihat lagi soalnya. Nah, selanjutnya T setengahnya berarti 4,07. Jamnya pindah ke atas, per jamnya pindah ke atas jadi jam. Nah, selanjutnya. Nah, ini obat antibakteri ini tidak efektif pada konsentrasi plasma 2 mikrogram per mili. Nah, berapa lama kerja obat ini? Nah, tadi kan ada persamaannya CP sama dengan CP0 min eksponensial min KT ya. Turunkan jadi ln CP sama dengan ln CP0 min K eliminasi kali T. Nah, ini kan jika obat antibakteri ini tidak efektif pada konsentrasi plasma 2 mikrogram per mili. Berarti masih dalam plasma kita, dalam darah kita tinggal 2 mikrogram per mili. Jadi udah tidak efektif. Nah, hitung berapa lama kerja obat. Tinggal dimasukin aja ke persamaan yang tadi. Jadi ln 2 ini merupakan CP, konsentrasi plasma. CPT ya, konsentrasi plasma dalam tubuh. Kemudian ln CP, ln 2 sama dengan ln 8,574. Ditanyanya lama kerja obatnya ya. Berarti ditanyanya T-nya. Kan udah ada ln 2. Itu sama dengan 0,93. Ln 8,574. Ini persamaan yang tadi. 2,149 min 0,1703 T. Nah, nanti ketemu hasilnya ini kan pindah ruas nih. Kalau pindah luas positif jadi negatif. Jadi nanti ketemu hasilnya, tinggal dibagi ini hasilnya berapa, terus dibagi min 0,1703 T. Jadi hasilnya nanti 8,55 jam. Ya. Nah, selanjutnya. Yang C. Pertanyaan yang C. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeliminasi obat 99,9%. Nah, ini kan untuk mengeliminasi obat, berarti 99,9% ini udah tereliminasi. Berarti yang tersisa dalam darah tinggal 0,1% yang tersisa dalam tubuh kita atau dalam darah kita. Berarti nanti CP-nya sama dengan, ini kan dalam persen, berarti 0,1 per 100 itu kan 0,001. Tinggal dikali CP0-nya berapa? Tadi 8,574, sehingga jumlah obat yang tertinggal dalam tubuh kita itu segini.
0,00857 mikrogram per mili, karena 99,9%-nya sudah tereliminasi. Nah, ditanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengeliminasinya itu. Cari waktu lagi. Berarti len CP0 sama kayak tadi, len CP sama dengan len CP0 min keeliminasi kali T. Tinggal dimasukin aja. Len CP-nya ini len 0,00857, kemudian len CP0-nya len 8,574 min keeliminasinya tadi udah diketahui, nilai B 0,1703 kali T. Nah, T ini yang akan kita cari. Udah ketemu, nanti pencet kalkulator, len 0,0857 itu min 4759, ini 2,149, len 8,574 dikurang 0,1703 T. Nah, nanti ini pindah ruas sehingga diperoleh T-nya 40,6 jam untuk mengeliminasi obat 9,9%-nya. Ya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Nah, jika dosis didua kalikan, berarti kalau dosis 2 kali, maka channelnya akan menjadi 2 kali. Karena kan dosisnya dosis yang disuntikan sama dengan channelnya ya. Nah, waktu pareliminasi dan tetapan order 1 akan tetap sama. Oleh karena itu, jadi waktu paruhnya, tes tengahnya sama. Nah, tapi dosisnya 2 kali ya, dosisnya 2 kali. Nah, kalau dosis 2 kali, apakah lama kerja obatnya itu 2 kali juga gitu. Nah, tinggal dicari. CP0, dosis 2 kali berarti C0-nya juga 2 kali ya, CP0-nya 2 kali. Nah, 8,574 dikali 2, ini 17,148 mikrogram per mili. Nah, ini pakai len 2 karena obat itu tidak efektif tadi pada 2 mikrogram. Mana tadi? Nih, tidak efektif pada 2 mikrogram. Berarti kita pakai yang dia sudah tidak efektif. Jadi 2, len 2. Nah, len 2. Nah, CP0-nya kan di 2 kalikan. Berarti pakainya pakai len ini, len 17,148, bukan yang len yang ini. Bukan yang len 8,574 ya. Nah, min 0,1703 kali T. Nah, berarti nanti diperoleh T-nya 12,6 jam. 12,6 jam. Coba kita lihat. Ini kalau dosisnya di 2 kalikan, T-nya 12,6 jam. Nah, tadi kalau dosisnya sekali, nih. Nah, kalau dosisnya sekali, nih, dosis pemberiannya tidak 2 kalikan, maksudnya dosisnya 1 kali. Nah, kita lihat lama kerja obatnya berapa kalau dosisnya tidak didua-kalikan. Itu 8,55 jam. Sedangkan kalau didua-kalikan dosis lama kerja obatnya 12,6 jam. Ini 2 kalinya enggak? Enggak kan? Harusnya 2 kali dari 8, berapa tadi? 8,55 itu hampir 17 jam, tapi ini hanya 12 jam. Jadi lama kerja obat ketika dosisnya didua kalikan, lama kerja obatnya bukan 2 kali ya, tidak menjadi 2 kalinya. Nah ini yang luas trapesium, AUC model trapesium. Nah, tadi kita udah punya trapesium ada, sebentar. Kita udah punya trapesium tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 trapesium. Nanti kita hitung, kan luas trapesium itu rumusnya jumlah sisi sejajar. Nih, saya tulis di sini ya. Luas trapesium itu rumusnya luas trapesium sama dengan trapesium jumlah sisi sejajar kali T. Ini ya, jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Tinggi
bagi 2 atau berarti setengah kali tinggi ya. Setengah kali tinggi. Nah, ini luas trapesium secara umum. Nah, di sini kita bisa lihat trapesiumnya itu, kita lihat dulu trapesium yang pertama ya. Kita lihat trapesium yang pertama. Berarti pada CP 0,25 tambah CP 0,5. Nah, kita lihat. Nah, ini kan sisi sejajarnya nih. Ini sisi sejajarnya. Pada 0,25 sama 0,5. Nah, sisi sejajarnya kan ada 2. 1. Tadi yang 0,25, 2 ya, 2. Nah, kita lihat CP0-nya berapa maksudnya tuh. Nah, sisi sejajar itu kalau di sini itu CP0. Jadi tadi yang pada 0,25 CP0-nya berapa? 8. 8,21. Kemudian sisi sejajar yang jamnya 0,5. Nah, ini sisi sejajar ini. Berapa tadi? Ini ya. 7, ya. Nah, 7,87 dikali setengah. Setengah ini udah rumusnya, ini tinggi. Nah, tingginya berapa? Kita lihat tinggi trapesiumnya berapa. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini kan tadi 0,25. 0,25 dikurang 0, maaf, salah. Ini kan 0,5 dikurang 0,25. Nah, itu tingginya. Kan tingginya itu dari sini ke sini. Nah, berarti berapa? 0,5 dikurang 0,25. Berarti 0,25. Nah, udah tinggal dijumlah, kemudian dikali. Sehingga hasil trapesium 1, 2,01. Ya, begitu juga trapesium kedua. Kita bisa lihat trapesium kedua 0,5 sama 1. Nah, 0,5 tadi berapa? 7 ya. 7, berapa sekian. Satunya itu yang 1 juga 7. Nah, yang 1 7,87. CP yang pada saat 1 menit itu 7,23 ya. Nah, tinggal kita lihat tingginya. Nah, ini kan tingginya. Ini sisi sejajarnya nih. Trapesium. Kalian bayangin ini trapesium ya. Ini sisi sejajarnya, ini tingginya. Nah, tingginya itu 1 dikurang 0,5. Jadi 0,5. Ini kan 1 di sini, ini 0,5. Berarti dari sini ke sini kan 0,5 jaraknya. Ya, berarti ini 0 setengah kali 0,5. Sehingga dapat hasil 3,775. Nah, selanjutnya itu baru trapesium kedua. Ini lebih jelas ya. Nah, untuk trapesium ketiga juga gitu. Berarti trapesium ketiga itu kita dapatnya ini. Tadi 1, 2, 3 ini ya. Pada saat T1, CP pada saat jam 1 jam, ini 7, berapa tadi, ditambah pada saat 3. Pada saat jam ketiga. Jadi, nanti diperoleh seperti ini. CP1 tambah CP3 berarti 7,23 nih, tambah 5,15 dikali setengah kali tinggi. Nah, tingginya kita bisa lihat. Tingginya itu jarak antara 1 ke 3. Berarti kan 3 dikurang 1 kan 2. Berarti tingginya itu 2. Nah, tinggal 12,38. Begitu juga untuk trapesium 4. Kemudian 5 dan 6. Nah, selanjutnya untuk AUC, semua trapesium tadi dijumlahkan sehingga nanti diperoleh nilai AUC-nya 47,655 mg per mili per jam ya. Nah, ini mikrogram ya, mikrogram per mili per jam karena satuan CP-nya itu mikrogram ya. Nah, udah sampai di sini penjelasan mengenai perhitungan model kompartemen. Nah, selanjutnya kalian kerjakan soal kedua ya. Soal kedua. Nah, ini soal kedua ini nanti dikerjakan.
kerjakan grafiknya, buat di kertas semilog. Kemudian jawabannya ini plot di kertas semilog. Kemudian jawabannya kalian masukkan, tulisnya di kertas double folio ya. Ini jawaban A, B, C, D, E ini masuk kertas double folio, nanti dipoto di email ke saya jawabannya ya. Nanti setelah demikian untuk kuliah hari ini metode pembelajarannya memang agak ribet ya karena kita nggak ketemu, jadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan boleh ya tanya di kolom komentar atau langsung WA saya, boleh. Makasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.